dalam kunjungannya ke beberapa media, yaitu Trans TV, Tempo Group, dan Media Group. Pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta 2012-2017, Alex Nurdin dan Nono Sampono, bertemu dengan rekan-rekan media untuk mempresentasikan program kerja yang akan mereka jalankan jika terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur periode mendatang. Dalam kesempatan itu, pasangan calon pemimpin Kota Jakarta ini mencoba menjabarkan programnya kelak secara detail. Sekolah gratis SD, SMP, SMU 12 tahun. Ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan berobat gratis bagi seluruh rakyat yang tidak mampu kita berlakukan. 1 hari tidak dilantik. Dan bagaimana bisa membuat Jakarta dalam 3 tahun tidak mampu? Optimalisasi angkutan umum, pembatasan kendaraan pribadi, kemudian setelah memberikan presentase di hadapan beberapa media, rekan-rekan media pun diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai program kerja yang mereka rancang untuk Jakarta mendatang. Presentasi dan sesi tanya jawab pun berlangsung dengan suasana sersan, alias serius tapi santai. Kalau orang mau masuk Jakarta, dia parkir mobilnya di sini, dia beli tiket, dia naik KRL ataupun busway. Pulangnya nanti dia ambil mobilnya di sini. Nah, ini harus dibangun park and ride di sekitarnya mengepung Jakarta. Kemudian ini electronic road pricing. Kalau ke Singapura, kalau kita naik taksi itu kan dia begitu masuk, jadi sinyalnya, pulsanya langsung berkurang. Kemudian penataan ruang. Bapak Ibu sekalian, contoh ini penataan persimpangan sebidang. Sebenarnya tadi KRL tadi bisa ditambah, KRL itu paling cepat. Ditambah gerbong, kemudian ditambah frekuensinya. Tetapi ada persimpangan sebidang. Di seluruh Jakarta ada 94 persimpangan sebidang. Artinya rel kereta api bertemu dengan jalan mobil. Dan sebagian itu tidak punya palang pintu, tidak dijaga, sehingga kecepatan tidak bisa ditambah. Oleh karena itu ada 24 yang mendesak menghilangkan persimpangan sebidang tadi dengan flyover. Penyelesaian 4 koridor, nah harus ditambah lagi. Kita sudah hitung koridor-koridor mana yang perlu ditambah. Kemudian juga restrukturisasi trayek dan peremajaan angkutan umum ini diremajakan semua, Pak. Kemudian peningkatan tadi kapasitas rel KRL, kemudian melanjutkan pembangunan ini monumen kita, monumen monorail diselesaikan, kemudian integrasi antar moda, penambahan SPBG. Bapak tahu nggak apa sekarang masalah busway yang tersulit? Kemudian penerapan teknologi informasi supaya ini dia tahu cepat atau tepat waktu atau delay dan sebagainya. Kemudian penerapan sistem tiket terintegrasi, pembangunan 10 unit park and ride. Bapak perhatikan kita sudah keluar dengan angka-angka, Pak. Kemudian percepatan penyelesaian Jakarta Outer Ring Road yang sebenarnya tinggal 1 ruas ini saja yang belum. Kalau 1 ruas ini selesai, seluruhnya sudah. Jadi yang dinamakan ring road itu sudah kunci, sudah menjadi terhubung. Kalau sekarang belum. Kemudian pembangunan flyover tadi seperti dikatakan di 24 persimpangan. Jadi untuk menuju waktunya sudah dihitung 2,5 tahun cukup. Tapi kita kasih sparing 6 bulan, jadi 3 tahun total biaya yang diperlukan dalam 3 tahun 7,04 triliun. Di sini untuk mengatasi macet. Nah, yang tidak punya pekerjaan, kembali ke tadi, masukkan dalam program padat karya. Kan ada 13 sungai, itu melewati 261 kelurahan di Jakarta. Tiap kelurahan kasih uang 1 miliar per tahun. Jadi dia bertanggung jawab untuk kebersihan sepotong sungai yang melewati kelurahan ini. Siapa yang membersihkan? Ini tadi yang tinggal di rumah-rumah itu. Jadi mereka punya penghasilan tetap untuk bayar rusunawa. Kemudian yang ketiga, nah ini Pak,
ini di Kedoya, kompleks Metro TV, sudah bikin sumur resapan? Ada Pak. Ada Pak. Oke, pasti ada. Tapi apakah jumlahnya cukup sesuai dengan koefisien luas Pak? Kalau itu kita harus sabar dulu. Ini sekolah gratis, berobat gratis, penanganan urbanisasi dan semuanya, ini semua untuk solusi penanganan masalah tadi, seluruh masalah sosial tadi. Lanjut dengan program sekolah gratis 1 hari, 1 hari saja kita perlu dana sekian per tahun. Kemudian program berobat gratis, keluar sudah perhitungan berobat gratis. Jadi 61% ini hampir 6 juta jiwa Pak yang tidak terlindungi. Yang terlindungi di sini ini misalnya TNI Polri dengan Asabri, kemudian swasta itu dengan asuransi kesehatan masing-masing kantornya, kemudian PNS itu dengan Jamkesmas. Tapi sisanya yang tidak punya penghasilan tetap karena tidak punya pekerjaan tetap, tidak bisa membayar premi, ya tidak bisa ini oleh asuransi, inilah yang diambil alih oleh pemerintah. Saya katakan bahwa saya bukan Bang Foke, Pak Nono bukan Pak Prianto. Itu satu. Yang kedua, saya sekali lagi pengalaman ini Pak. Konflik antara kepala daerah dan wakilnya, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, karena kepala daerahnya ingin 2 kali, wakilnya tidak sabar menunggu, ingin juga terjadi konflik. Kalau di sini kemungkinan konflik itu zero Pak, karena saya tidak boleh lagi. Saya begitu bangga bisa bergabung dengan Bang Alex. Kenapa? Karena Bang Alex ini tadi malu-malu menyampaikan apa yang bisa dikerjakan dan apa yang dimiliki. Tapi secara jujur saya katakan bahwa track record yang luar biasa Bang Alex ini sangat layak saya kira sebagai orang daerah, katanya sih orang kampung, tapi kata Bang Alex, mudah-mudahan kita bukan orang kampungan. Jadi untuk datang ke Jakarta memperbaiki keadaan Jakarta. Apa tanya? Apakah Bapak berdua bisa mengamankan Jakarta kalau terjadi anarkis, kalau terjadi kelompok tertentu sudah datang di depan kantor Anda sanggup menghadapi itu? Nah, oleh karena itu saya kebetulan memiliki latar belakang yang lumayan tentang itu. Inilah kira-kira track record yang saya miliki untuk membantu Bang Alex nanti tentang hal ini. Kebetulan saya dulu ini ada di samping di lapangan terus pernah memimpin satuan seperti ini, dan sebelumnya saya ikut Pabening dulu dan Dewan Panglima dan berbagai jabatan, katakanlah begitu, mulai dari Komandan Pas Pampres, Komandan Marinir. Saya kira sangat concern dengan masalah keamanan. Kebetulan juga 98 yang memimpin Marinir di Jakarta ada 2 kolonel pada saat itu di lapangan, salah satu saya kebetulan. Nah, artinya punya pengalaman, dan kemudian ke Maluku hadir pada bentrokan antara golongan. Artinya lumayan punya bekal tentang konflik lagi pas itu ya. Di Maluku. Iya betul. 8 bulan Pak saya akhirnya di sana. Jadi lumayan pengalaman menghadapi konflik-konflik seperti itu, termasuk menghadapi golongan-golongan ekstrim, katakanlah begitu. Jadi terkadang kita melihat keamanan hanya fisik, tapi tolong ini jangan menjadi kita lupakan keamanan non fisik dan keamanan ideologi jauh lebih penting. Bukan hanya macet, bukan hanya banjir, tapi yang paling utama bagaimana Jakarta ini nyaman dan aman agar semua bisa kita lakukan di Jakarta. Ini yang jarang orang melihat ini. Oleh karena itu kembali ke tadi, inilah yang akan kita kerjakan. Ada 3 strategi, yaitu tindakan pencegahan dengan melakukan pembinaan tentu, kemudian melakukan preemptif atau penangkalan, yaitu dengan membangun jaringan sistem didukung oleh sarana prasarana, misalnya CCTV dan lain sebagainya di daerah rawan. Kemudian tindakan, saya perhalus, harusnya ini represif tetapi korektif, dipakai penindakan
Artinya kalau sudah melanggar sudah tidak ada cara lain hukum. Pokoknya kesimpulan kita dukung Pak. Ayo. Ya, Alex sama Pak Nono ya. Jadi kita Bagi dua Pak ya. bersatu kita wujudkan Jakarta. Ya, semoga sukses. Tiga tahun bisa.